Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis ya, Kamis yang lesu. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang mau kasih tip, donasi atau support untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link deskripsi, link sosial base. Nanti teman-teman bisa kirim donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan dari teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, langsung aja. Ini juga saya bikin kontennya agak malam, jadi mungkin agak telat ya nanti uploadnya ya. Kita ke transaksi dulu. Hari ini transaksinya 9 triliun doang, kecil ya. Turun, volume kecil ya, lumayan menarik sih. Dengan pergerakan asing hari ini, net sell jumlahnya kecil juga, 91 miliar doang di IHSG. Dan saham-saham yang dijual asing ada Arto 67,8 miliar, BBRI 58,8 miliar, BBNI 45 miliar, Antam 44,7 miliar, Tower 37,8 miliar, BBCA 21,8 miliar, dan PRDA 13,7 miliar, Link 10,3 miliar, dan MSCI 8,4 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Bentar, agak lemot ini. Kok lemot ya? Saya ganti jaringan. Nah, oke. Saham yang dibeli asing ada Telkom 46,4 miliar, lalu INKP 25,8 miliar, Bank Mandiri 25,7 miliar, Bukalapak 19,2 miliar, Astra 15,9 miliar, dan INDF 15,5 miliar. Unity Tractor 15,2 miliar. Nah, langsung aja kita akan masuk ke teknikal IHSG yang hari ini lesu seharian. Setelah dia loncat ke atas ya tadi ya, openingnya loncat, langsung dia turun seharian. Tapi sayangnya belum berhasil menutup gap untuk hari ini. Nih ya, kemarin di IHSG ada gap di sekitar sini. Ini high-nya 6046, hari ini low-nya 6054. Masih tipis, tapi memang belum tertutup. Dan ya, saya rasa besok bisa ketutup sih harusnya IHSG. Tuh, jadi bisa dilihat aja besok kalau misalkan dia sampai ke 6046 apa yang terjadi. Kalau misalkan dia rebound itu bisa bagus, tapi kalau misalkan dia nggak rebound ya itu yang agak bahaya. Apalagi kalau misalkan dia sampai jebol 6020. Kenapa? Karena ada potensi bikin double top. Top 1, top 2. Breakdown saya rasa bisa ke 5950-an lagi. Seperti itu. Makanya harus bisa dilihat besok ketika 6020 kalau misalkan bisa bertahan, ya baguslah ada potensi reversal. Rebound sih, tapi kalau misalkan dia jebol bisa agak dalam. Dan sekarang IHSG pun juga masih konsol, tapi konsolnya kalau menurut saya menuju bullish. Dilihat dari flow asing, saham-saham yang pada mau breakout dan lain sebagainya. Terus kalau kita lihat juga di sini ada EMA 200 di area 6040 ya. Jadi kayaknya besok akan ketemu lagi di support-supportnya itu. Jadi saya rasa bisa mulai pantau lah besok kalau misalkan IHSG di 6040. Setidaknya harusnya rebound dulu kalau misalkan dia mau turun lagi. Tapi kalau misalkan enggak ya kita lihat lagi. Targetnya ada di sekitar 6115 lagi, seperti itu. Memang membosankan ya yang namanya konsolidasi, sahamnya nggak kemana-mana, bursanya nggak kemana-mana, di situ-situ aja gitu. Tapi ya memang ini bagian dari fase siklus ya, siklus dari market. Jadi ya harus bisa nikmati, tinggal kita adaptasinya aja. Tuh, kalau misalkan udah bisa trading di keadaan kayak gini, ya silahkan juga. Tapi kalau misalkan belum bisa, ya mendingan jangan dulu, seperti itu. Jadi itu untuk supportnya sekarang di 6040-an dan untuk resistennya 6115. Saya rasa bisa ada potensi turun dulu sih, nutup gap itu, dan itu bakal lebih bagus. Tapi kalau jebol dari 6020 ya mungkin bakal dalam juga. Seperti itu. Nanti kita lihat ke depan, mungkin apalagi besok Jumat ya yang cenderungan lebih ke merah karena orang-orang pada take profit. Jadi mungkin besok merah bakal agak senyap. Jumat agak senyap, agak merah. Setidaknya minimal nutup gap, nanti Senin baru rebound. Jadi kita lihat aja besok ke depan gimana. Setidaknya dilihat dulu besok hari Jumatnya. Seperti itu.
nggak banyak, itu aja. Tapi kalau view saya seharusnya masih bullish sih IHSG ini. Dan kelihatan kok dari saham-saham yang pada mau breakout, saham-saham lama yang ada bobotnya mulai pada breakout, terus juga sektor rotasi, uang-uang berpindah pelan-pelan, itu kelihatan kalau IHSG mau bullish lagi. Habis itu juga dari flow asing dan lain sebagainya harusnya bagus sih. Tinggal kita lihat aja nanti. Bisa juga dia misalkan mau bikin penan di sini ya. Nah, walaupun masih agak jauh juga. Tapi kita lihat dulu aja besok di area 60-40 sampai 60-20. Besok penentuan untuk IHSG. Oke, untuk analisa IHSG singkat aja karena memang tidak ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Kemarin juga ada kita bahas juga. Kita coba cek Telkom masih di area konsol juga ya, belum gerak. Tapi akumulasinya semakin bagus Telkom ini. Nanti kalau IHSG bullish, Telkom saya yakin bakalan bagus ini. Salah satu blue chip yang bisa di akumulasi sekarang lah, tinggal tunggu breakoutnya aja. Ya kita sekalian bahas Telkom aja deh. Kita masuk ke Telkom. Konsisten soalnya asing ini di Telkom ini. Kalau kita lihat berkali-kali masuk ke terus ya, flow asingnya. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Dari tanggal 3 November asingnya masih bagus banget di Telkom ini. Terus akumulasi. Dan harga masih belum digerakkan. Ya mungkin jatah modalnya juga belum habis. Jadi masih akum-akum terus. Daripada dia ngakumulasi di atas kan enak akumulasi di bawah. Habis itu tarik ke atas, nanti mulai jualan seperti itu. Dilihat dari akumulasinya juga bandar movement-nya bagus untuk Telkom ini. Kelihatan lah saham-saham yang diakumulasi ini. Dan kalau by technical sekarang berada di area apa ya? Area krusial lah ini, di kotak warna pink ini. Dia konsolnya di sini. Setelah sebelumnya sempat sampai 3.000 ya. Tapi sekarang udah di 3.300 lagi. Dan ini dekat support 3.300. Kalau misalkan teman-teman incer ke atas, ya 3.300 ini menarik untuk entry. Bisa di hold lumayan lah di 3.300. Tapi kalau jebol 3.300 ya bisa exit dulu. Dilihat dari moving average-nya juga mulai mengarah ke atas. Dan dia juga respect sama moving average ya. Tuh, biasanya nanti tinggal tunggu momentum aja sih biasanya yang udah kayak gini. Seperti itu. Tapi kalau jebol 3.300 ya bisa consider exit dulu. Karena mungkin dia bakal ke support selanjutnya. Dilihat dari indikator, dia barusan dead cross dan tidak ada divergen ya. Harga ke bawah, indikator juga ke bawah, jadi aman. Dan koreksinya harusnya sehat, bakalan sehat. Tinggal kita lihat aja di 3.300 oke apa enggak. Kalau misalkan dia jebol, saya rasa bisa sampai kesini lagi, sekitar 3150 sampai 3220, which is itu area demand juga cukup kuat. Dan masih proses akum dan masih konsolidasi, jadi memang belum pada jalan. Kalau misalkan bullish, target pertama kalau menurut saya ke sini sih, jelas ini pasti kalau dia bullish ya. Nih, ke 3.700 nutup gap di sini yang sampai sekarang belum tertutup gapnya Telkom ini. 3.700 ya. Itu bisa buat target pertama. Tapi kalau breakout ya mungkin ke downtrend channelnya, ini yang warna merah ini. Downtrend channel dari 2017 dia turun, ini juga turun. Nah, nanti targetnya bisa sampai ke sini. Seperti itu. Oke, itu untuk Telkom. Dalamnya juga akumulasinya masih bagus ya. Hari ini juga ada frekuensi analyzer yang sangat besar banget ini. Artinya ada orang yang HK sekali beli dengan jumlah yang besar. Jadi value-nya besar, tapi frekuensinya kecil. Makanya spike dia, frekuensi analyzer-nya. Dan jelas yang bisa melakukan hal kayak gini cuma bandar doang. Tapi ya nggak perlu lihat frekuensi analyzer-nya juga kelihatan kok akumulasinya Telkom ini. Juga asingnya kelihatan masuk terus. Cukup menarik. Biasanya yang saham-saham kayak gini nanti kok ketika IHSG bullish paling ngebut juga seperti itu. Cukup menarik, bisa buat apa ya? Bisa buat swing atau semi invest gitu mungkin ya. Itu bisa. Minimal kalau breakout target ke sini sekitar 4.000-an ini pas ke downtrend channelnya. Tapi kalau breakout downtrend channel lagi, nah itu baru cakep. Seperti itu. Untuk Telkom. Lanjut coba kita cek kertas-kertasan INKP. Setelah kemarin kita bahas waktu dia masih di 6.700 sampai 7.000 ya, waktu di sini saya sempat kasih watchlist. Silakan kalau misalkan mau entry bisa di area sini 6.700. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya melihat ada potensi inverted head and shoulder. Ini ya, ketika dia turun, ini shoulder kiri, ini headnya, lalu dia bikin shoulder kanan. Saya sempat ketipu juga waktu di sini. Saya udah masuk di sini ya. Tapi ternyata turun dulu dan belum kena SL, tambah porsi di sini 6.700, lalu dia
breakout inverted head and shoulder. Nah, berarti sukses ini trading plan-nya. Dan target kenaikannya ada di sekitar sini. Nah, sebenarnya udah hit sih dia target kenaikannya ini. Dan dia juga kena resisten 8125. Sekitar 8.100-an lah. Ini kan resistennya si INKP. Sebenarnya kalau resisten di sini nih sekitar 8.000 ya. Tapi kelihatan dia berhasil breakout tapi belum berhasil breakout dari 8175-nya. Kalau saya sih berharapnya ya, INKP ini bikin inverted head and shoulder sekali lagi. Ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan. Harapan saya kayak gitu, biar bisa masuk lagi di bawah ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari volumenya, kok saya rasa mungkin bisa tidak terjadi untuk si INKP itu, skenario head and shoulder besarnya ya. Karena volumenya gede-gede di sini, konsolnya pun juga lumayan. Bahkan mungkin dia bisa bikin bullish penan di sini nih. Nih, bisa aja kayak gini. Asymmetric anti-angel, bullish penan, entahlah apalah ini. Yang penting kalau menurut saya ini bisa jadi continuation ketika dia breakout ke atas. Dengan target ada di sekitar 9.100. Pas sama target divergennya dia. Nih ya, ini saya kembalikan ke daily. 1D. Ini kan dia divergen mulai sini nih. 18 Mei. Tuh sekitar 1.900. Pas banget sama target divergennya dia ini di 9.100. Mungkin bisa aja nanti dia inverted head and shoulder-nya di sini juga ya. Sampai 9.100, shoulder kiri, head, shoulder kanan gitu bisa juga. Tapi saya rasa untuk sekarang ya INKP potensi untuk retrace ke bawahnya jadi kecil kalau dilihat dari volumenya ya. Banyak yang beli juga ternyata di harga ini. Tuh. Dan kalau misalkan bener nanti ini symmetric anti-angel atau bullish penan dan breakout ke atas, saya yakin dia nggak bakal ke 7.000 lagi, langsung ke sini 9.100 ke target divergennya dia. Nanti tinggal kita lihat ketika ada di 9.100 dia mau ngapain. Kalau misalkan dia reversal ya taking profit dulu, atau kalau misalkan dia turun dulu retest atau gimana ya bisa diatur seperti itu. Masih menarik kalau menurut saya kertas-kertasan ini, buy technical, buy semuanya masih menarik. Ada potensi lah harusnya ke 9.000 ini untuk kertas-kertasan. Jadi yang masih pada nyangkut harusnya bisa kejemput seperti itu. Banyak saham-saham yang bentuknya kayak gini juga. Kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, udah pada divergen, udah pada breakout, tinggal tunggu pergerakan naiknya. Kayak contoh Elsa hari ini. Nanti coba kita cek juga seperti itu. Menarik INKP ini. Kalau kita lihat dalamnya juga akhir-akhir ini dia diakumulasi dengan masif ya. Setelah sebelumnya dibuangin terus barangnya. Lalu dia diakumulasi, bentar lagi dia juga ada di atas moving average-nya, EMA 20, EMA 50, bentar lagi juga terlihat mau golden cross, seperti itu. Tapi memang dari technical analysis sudah kelihatan cakep sih, setelah dia breakout dari falling wedge-nya ini dengan divergen ya, itu langsung meresponnya cepat. Cuman kemarin sih saya berharapnya itu, karena saya sempat TP di 8.000 juga ya, saya TP di 8.000 harapannya turun dulu jemput sekali lagi. Karena memang analisa itu, persepsi itu menentukan analisa juga ya teman-teman, gak bisa dipungkiri. Tuh. Jadi harapan saya juga turun ke 7.000 lagi biar dapat average bagus lagi. Tapi kalau dilihat dari volumenya ya saya rasa harus baik-baik di sini nih. Tuh. Tapi tetap harus punya analisa dulu ya. Jangan asal beli juga. Karena misalkan saya ngomong bagus atau gimana gitu tetap jangan asal beli. Seperti itu. Untuk INKP. Lanjut kita coba cek. Ini kelihatan kok yang saham-saham bagus diakumulasi semua. Bank Mandiri, Bukalapak, Astra, INDF, Tractor. Kita coba cek BBTN aja. Ini juga menarik ya. Udah tinggal breakout doang BBTN ini. Nah, ini ya. Setelah kemarin BBTN jebol dari area demand ya. Ini di sini sekitar 1.530 sampai 1.650. Dia bereaksi terus di sini. Di area ini ya. Di sini dia jadi resisten, di sini dia breakout, retest, akhirnya naik, di sini dia retest sekali lagi, naik lagi, dan akhirnya dia breakdown ke bawah. Setelah turun sampai 1.230, which is ke area kuatnya juga dia, di sini dia konsol, akhirnya dia rebound, dan kalau saya lihat ini calon-calon bikin yang namanya reversal. Sebenarnya bisa dua view sih ya. Nah, misalkan kayak gini bisa juga, ini jadinya rising wedge. Tapi kalau misalkan view bagusnya dan dilihat dari volume sih saya lebih suka yang ini ya. Ini ada potensi dia bikin yang namanya ascending triangle segitiga ke atas ini. Dan kalau misalkan dia sampai breakout, targetnya ya setinggi ini, swingnya ini. Nih. Dan target kalau misalkan ditarik sampai ke sekitar 1.650 lagi, pas sampai ke area resist-resistnya lagi. Seperti itu.
Dan kalau misalnya kita lihat ya harusnya sih deket-deket ini breakout juga ini BBTN ini. Entah berapa hari ke depan ya. Kalau sampai pucuk dari patternnya sih 14 September, 2 minggu lagi. Tuh, tapi siapa tahu besok dia sehari 2 hari udah breakout kan bisa juga. Seperti itu. Resiko juga kecil harusnya. Tinggal pasang stop loss di bawah 1390 aja udah aman BBTN ini. Tuh, nanti kalau misalkan dia breakout, target ke 1650. Dilihat dari volumenya pun juga bagus. Ketika dia naik, volumenya besar. Ketika dia turun, itu volumenya kecil-kecil. Naik lagi volume besar, turunnya kecil-kecil. Tuh, tinggal ditunggu breakoutnya aja ini. Sabar-sabaran aja sih. Dilihat dari ini juga ada big akumulasi dari broker CC, BK. Baru hari ini doang ya, belum kelihatan kalau akumulasi konsistennya. Tapi bisa juga bandarnya bisa nyebar-nyebar pakai broker-broker banyak gitu juga bisa. Terlihat juga dia ada di atas moving average 20, jadi EMA 20. Jadi setidaknya dalam 20 hari terakhir dia sudah uptrend. Sekarang juga ada di atas EMA 50 dan terlihat mau golden cross. Tinggal tunggu waktu aja sih harusnya. BBTN ini cakep ya dia ya. Seperti itu. Masih di juga nggak ada divergent. Yang bawah yang divergent ini dari 16 April sampai 13 Juli. Nih ya, 16 Aprilnya dia turunnya kayak gini sampai 15 Juli. Turunnya segini tapi indikatornya malah ke atas. Yang terjadi ketika dia golden cross, ya udah reversal dia, bikin mencoba reversal. Tuh, tinggal tunggu momentum aja kalau menurut saya. Untuk BBTN lanjut coba kita cek apa ya? ITMG mungkin. Siapa tahu menarik nih setelah dia rebound. Oke, ITMG kemarin setelah dia divergent ya di sini. Nih, ketika saya bilang divergent, harga ke atas, tapi indikator ke bawah, konfirmasi dengan dead cross, akhirnya dia koreksi sampai ke targetnya di sekitar 15.000 ini, target divergentnya dia. Dan akhirnya dia rebound, tapi volume reboundnya masih belum begitu bagus ya, masih mini-mini dibandingkan volume turunnya. Cuman mungkin ini yang saya agak kurius, 24 Agustus ini bukan kayak volume buangan, tapi kayak volume tampungan ya, ke summary dalam satu hari. Cukup menarik juga ITMG ini. Dia berhasil rebound dan ada potensi golden cross lagi. Mungkin ke depan ya bisa golden cross dia sehari 2 hari kalau misalkan konsisten naik ya. Histogram naik, MACD-nya mau golden cross, dan kalau misalkan break sini 17.000, perjalanan bisa jauh. Selain itu juga katalisnya sudah bagus banget ya. Yang kita tahu harga batu bara udah naik tinggi, dan biasanya nanti dividen-dividennya juga bakal cakep-cakep karena EPS-nya bakalan tinggi. Seperti itu. Tapi ternyata dari RSI-nya ada divergent kemarin, tapi memang udah membenarkan lagi kok divergentnya ini. Sudah aman kalau menurut saya. Dia koreksi ke 15.000 ini udah sehat. Dan arahnya harusnya sudah ke atas. Tinggal kita lihat bisa breakout sini enggak, 17.750. Untuk support terdekat di sini ya, area 15.675 sampai sekitar 16.500. Kejauhan sih, sampai 16.000 lah itu area supportnya untuk sekarang. Kalau resisten ya high-nya dia nih 17.700. Kalau breakout dia higher high, kalau trennya bagus bakal menarik. Ya, target mungkin ke sini sih, 23.000 ini ya, untuk gap di sini minimal sini, dan saya yakin bisa terjadi. Kenapa? Karena harga batu baranya sudah tinggi sekali. Mungkin memang pergerakannya belum bagus ya, tapi saya rasa nanti ketika udah pembagian dividen, itu bayangkan aja, misalkan dia dividennya 3.000 lagi, kayak waktu tahun 2018 ya. 2018 di sini kan dia kan dividen 3.000 ini. Dividen 3.000, harganya 30.000. Akhirnya yieldnya 10%, terus dia turun. Nah, kalau misalkan nanti ini kan harga batu bara udah lebih tinggi dari 2018 nih. Kalau misalkan penjualannya dia bagus, laporan keuangannya bagus, dividen EPS-nya bagus, dividennya bisa 3.000 lagi, ya bayangin aja. Kalau di harga sekarang berarti yield-nya 20% itu. Tuh. Jadi ya kalau 3.000 banding 30.000 kan 10%. Kalau 3.000 banding 15.000 ya 20%, bener. Kalau yieldnya 20%, nah itu kalau di harga sekarang pasti ya ditarik ke atas sih. Ada orang yang memanfaatkan, entah dia bener-bener mau narik atau mau bikin momentum dividend trap. Jadi harus pinter-pinter aja. Nanti dilihat ketika dia menuju cum date. Bisa dilihat juga tanggalnya, sering bulan apa ITMG ini cum date-nya. Cukup menarik, bisa dimanfaatkan. Tuh. Tapi itu dengan catatan kalau dividen yieldnya 3.000 ya. Tapi
Kalau sekarang saya rasa belum, tapi menuju proses ke sana lah. Mungkin akhir tahun atau tahun depan seperti itu. Kembali diakumulasi lagi setelah sebelumnya dia diakumulasi ya di sini. Lalu kemarin sempat dibuang waktu dia divergent tuh, ada buangan, volume besar, distribusi, tapi mulai reakumulasi lagi, mulai ditampungin lagi barang-barangnya. Ini ya pergerakan bindernya, tarik ke atas, buangin, nah ini udah mulai narik lagi. Cukup menarik. Kalau misalkan swing pun juga bisa ya, misalkan pakai MA20 atau MA50 kalau kita lihat, dia lebih respect MA50 ya. Ini sekarang posisi di atas 50 ya, hold terus saja. Exitnya kapan? Ketika dia close di bawah MA50. Seperti itu. Teknik swing yang simpel lah itulah. Tuh. Itu untuk ITMG. Lanjut coba kita cek. Ini Unilever tambah cakep nih. Kita cek kapan-kapan aja. Kemarin udah kita cek soalnya ya Unilever ya. Kita coba cek apa ya? Yang hijau-hijau itu kurang menarik saham-saham besarnya karena memang pergerakannya nggak ada yang naik ya hari ini ya. Marketnya lesu. Kita coba cek yang merah-merah aja. Yang dijualin asing, sorry. Kita mulai dari Bank Jago. Arto ini udah mulai koreksi kalau menurut saya. Siklusnya udah bukan siklus ya. Masanya udah kelar mungkin. Setelah dia kemarin ditarik, tambah dengan kepentingan semuanya, ditambah dengan ditambah dengan sektor-sektor digital. Nah sekarang sektor digital mulai redup dan saham-saham kayaknya kembali ke old stock. Kelihatan banget kok udah pada mau breakout pattern bagusnya. Kayak misalkan ada contoh Pegas, BBTN, terus Elsa, dan masih banyak lagi yang pada mau breakout ini. Nah masuk ke Arto, dia pun juga udah jebol ya area demand kuatnya ini. Bukan area demand juga sih, tapi ini bukan resisten, bukan support biasa ini. Kelihatan banget di sini dia mantul-mantul lah di area ini. Dia jebol, volumenya pun lumayan, dan hari ini dia turun, volumenya membesar. Artinya kalau menurut saya penurunan ini masih kuat lah ini, masih menguat gitu. Walaupun ada reboundan ya, di bawah ini ada perlawanan dikit ketika dia kena support sini 13.800 pas di supportnya sini ya. Terus akhirnya dia rebound dikit seperti itu. Untuk view masih belum jelas kalau menurut saya untuk Arto ini ya. Kalau misalkan dia jebol 13.800 ya bakal ke support selanjutnya, yaitu 13 ribuan ini, 13.200an lah tuh. Tapi kalau misalkan dia rebound ya mungkin ya bisa retest ini dulu, retest 14.800 karena setelah dia breakout belum ada retest. Setelah dia breakdown belum ada retest. Jadi mungkin dia bisa retest dulu untuk turun lebih dalam seperti itu. Itu skenario jeleknya. Jadi mungkin kalau misalkan benar-benar terjadi ya ketika dia hijau, ini bisa sell on strength gitu. Waktu naik dijual, nah terus habis itu udah biarkan dia turun. Seperti itu. Dan kelihatan banget kok rotasi sektornya ini untuk si IHSG ini. Yang sebelum-sebelumnya saham-saham digital, bank digital, saham-saham digital mulai pada pindah duit-duitnya ini. Jadi kita harus siap juga ketika market berubah. Karena memang ada siklusnya semua itu. Kayak waktu Januari dulu ya, ketika saham-saham lama kita pada ambrol, terus duitnya akhirnya nggak jelas, akhirnya sampai pindah ke sektor digital. Ya ada masanya juga sektor digital ini siklusnya istirahat dulu. Kayak gitu. Bisa kelihatan kok duit-duit ini mulai lari kemana. Seperti itu. Jadi tinggal batasi resiko aja. Kalau misalkan besok dia, kalau saran saya sih itu ya, kalau misalkan besok dia ada rebound dan retest ke sini, bisa dimanfaatkan untuk sell on strength. Di area 15.300 sampai 14.900. Itu bisa di sell sana. Tapi kalau ternyata misalkan dia breakout ke atas lagi ya, bisa juga sih. Seperti itu. Tinggal dilihat aja nanti. Dilihat dalamnya memang dia udah lama didistribusi. Cuman yang kurang bagus adalah, nah ini, dia akhirnya jebol dari MA50. Sebelumnya ketika Arto ini uptrend ya, dia nggak pernah di bawah MA50 ini. Selalu di atas MA50. Karena ini memang garis, moving average itu untuk ngitung trend juga gitu. Dan dia udah jebol, jadi ya udah kurang bagus kalau menurut saya untuk si Arto ini. Benarnya juga semakin keluar terus, asingnya juga baru keluar. Seperti itu. Lebih baik hindari aja sih, saran saya. Bisa kalau misalkan nggak yakin dia retest ya langsung cut aja. Tapi kalau yakin dia retest dulu, bisa sell on strength seperti itu. Lanjut kita ke BBRI. Cuman saya mungkin nggak bahas tentang right issue-nya ya, karena saya tidak begitu ahli di sana. Cuman tipis-tipis doang. Kita coba cek technical sama flow-nya aja. Nah, oke, BBRI masih belum gagal kalau menurut saya ini ascending triangle-nya.
Nih ya, setelah sebelumnya kita ketipu, sempat di sini dia mau double bottom, ternyata enggak. Sempat di sini dia kayak mau bikin cup handle, ternyata enggak. Nah, saya rasa sekarang kalau skenario bullish ya tinggal ini, ascending triangle ini, segitiga di sini nih ya. Tuh. Dan sekarang baru di area supportnya. Kalau misalkan dia jebol, bahkan sampai jebol 3.800, saya rasa bisa kesini lagi, 3.700 lagi. Tuh, tapi kalau misalkan dia rebound, ya dan breakout 3950, ada potensi bisa breakout 4050. Dan kalau misalkan dia breakout 4050, saya rasa bisa ke 4400. Cuma untuk red issue-nya, kalau menurut saya sih, kalau dari sudut pandang sudut pandang investor, kalau menurut saya bagus. Cuma kalau dari ilmu red issue, mungkin yang bisa membahas lebih detail bukan saya ya. Tapi kalau dari investor menurut saya bagus kok. Kenapa? Karena red issue-nya itu red issue produktif gitu loh. Dia mengakuisisi, berarti kan dia ekspansi gitu. Mungkin bisnisnya BBR ini udah matang sekarang, udah susah untuk berkembangnya. Jadi yang bisa dilakukan ketika dia mau memperbesar bisnisnya ya ekspansi gitu. Salah satunya kayak mengakuisisi si Pegadaian sama satunya itu, saya lupa itu namanya. Tuh, jadi harusnya menarik BBR ini. Dan dia red issue-nya kalau nggak salah di harga 3.400 ya. Itu sekitar sini, 3.400. Pas juga area supportnya itu. Sebelumnya ya. Nih. Di sini dia bereaksi 3.400, di sini juga dia bereaksi. Ya, mungkin dia mau diturunin dulu untuk bikin swing yang besar bisa juga. Tuh, tapi saya rasa selama ascending triangle ini tidak gagal ya, BBRI masih ada potensi menarik sih. Tuh, siapa tahu besok dia breakout ke atas 4.400 bisa juga karena yang mau red issue investornya pada mau pegang sahamnya ya. Kayak gitu. Kalau kita lihat dalamnya, ini yang belum konsisten diakumulasi BBRI sih. Kalau saya lihat BBCA dan lain-lain itu udah mulai diakumulasi secara konsisten. Tapi kalau BBRI ini kalau saya lihat masih belum ya. Asingnya juga masih belum jelas. Walaupun dia masih surplus, asing di dalam ini. Dari dia serok Oktober 2020 sih masih surplus banyak. Kalau dari Oktober 2020 ya. Artinya memang barang asing masih di dalam itu ketika dia serok dari sini Oktober. Mana nih Oktober? Nah, inilah kira-kira di sini nih. Tuh, jadi 50-50 juga sih untuk BBR ini. Ya, setidaknya batasi resiko aja. Bisa pakai pattern ini dulu. Kalau misalkan dia bertahan, bahkan breakout ke atas, bagus. Tapi kalau breakout ke bawah, saya rasa harus siap-siap sampai 3.700 lagi. Seperti itu. Untuk BBRI, lanjut coba kita cek BBNI. Kemarin terakhir view-nya BBNI kurang bagus sih. Nah, oke, BBNI ternyata udah breakdown ya. Setelah dia kemarin naik, padahal pertama view-nya saya bagus. Ini dia ascending triangle juga. Tapi ternyata ketika naiknya kurang kuat dan bikin yang namanya rising wedge. Dan kalau kita lihat hari ini dia udah breakdown tapi volumenya masih kecil sih. Seperti itu. Mungkin konfirmasinya di sini 5150. Kalau dia sampai jebol 5150, saya rasa bisa double top juga. Walaupun ini udah jebol ya, rising wedge ya. Tapi kalau jebol 5150 bisa top 1, top 2. Double top, breakdown, target sebenarnya mungkin sekitar sini doang, 4950. Seperti itu. Tapi kalau dari rising wedge-nya, target bisa sampai ke sini, 4750. Jadi kita lihat aja, kalau misalkan dia breakdown 5150, target ke 4950, terus 4775. Nanti kita lihat dia reboundnya di mana, seperti itu. Untuk saat ini saya rasa view-nya ke bawah dulu sih untuk Bank BNI ini, karena hari ini candle-nya juga kurang bagus ya. Dia juga ada dead cross walaupun masih tipis. Histogramnya juga mulai ke bawah. Cuman yang mungkin bisa dijadikan sisi bagus adalah hari ini volumenya masih kecil. Tuh. Konfirmasi di sana aja 5150-an tuh BBNI itu. Hari ini juga ada big distribusi. Mungkin bandar-bandarnya juga ada lihat ya skenario ini, akhirnya diturunin dulu bisa juga. Seperti itu. Kalau dari belakang sih ditarik, kita akumulasinya masih bagus untuk BBN ini dibandingkan distribusinya ya. Asingnya pun juga masih lumayan juga. Kalau dari tahun kemarin juga seperti itu. Ya, itu tadi analisis sih. Tuh. Itu untuk BBNI. Lanjut coba kita cek Antam. Nah, saya penasaran soalnya saya nggak mau ketinggalan momentum nickel breakout ya. Kalau nickel breakout bakal cakep banget soalnya. Oke, nikelnya ternyata swing low dan sepertinya rumusnya sama ya, gap bakalan ditutup dulu. Artinya nikel ada potensi sampai ke sini juga 19.000 ini.
Tapi kalau sekarang dia baru ada di support kuatnya juga ini neckline nih. Sebelumnya cup handle ya, ada cup, lalu di sini bikin handle, tapi breakoutnya pakai gap gede. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa bertahan di sini, ada potensi tutup gap. Dan kalau misalkan gapnya nggak bisa menahan juga, ya bisa kembali ke trennya lagi seperti itu. Yang pasti nikel ini bakalan bagus ketika dia ada breakout 20.000. Itu bakalan berjaya lagi saham-saham nikel. Antam, Inco, Tins itu bakalan oke semua. Jadi kalau belum punya barang, saran saya sih lebih baik tunggu breakout sekalian daripada kita menunggu ketidakpastian ya. Tapi kalau udah punya barang harus diatur itu, seperti itu. Oke, candle-nya kurang bagus, evening star ya hari ini. Walaupun trennya tipis banget, tapi evening star ini hijau, doji, merah. Harusnya sih lanjut turun, harusnya ya. Terus juga didukung dengan nikelnya yang baru turun juga. Saya rasa bisa sih ke 2200-an lagi ini untuk si Antam ini, saya rasa ya. Tuh. Tapi nanti bagusnya ketika dia udah rebound nikelnya terus breakout tuh bakalan bagus banget. Tapi kalau kita lihat EMA 200 itu ada di sekitar close-nya EMA 200 di 2280. Jadi kita lihat aja besok dia bisa menahan nggak EMA 200 ini. Kalau nggak bisa ya bisa sekitar ke 2250 sampai 2240. Tapi kalau jebol 2240 saya rasa bisa ke 2170-an lagi. Seperti itu. Cukup menarik Antam nih. Dia juga bisa baru konsol ya. Cuman saya nunggu nikelnya dulu aja. Nanti bakal kelihatan kalau udah cakep. Kemarin sempat golden cross tapi hari ini melemah lagi ya. Tapi melemahnya juga volumenya kecil dibandingkan naiknya kemarin ini. Masih oke lah 50-50. Ya namanya baru konsol aja ini. Untuk saham kayak gini tuh. Tuh. Untuk Antam. Lanjut coba kita cek PRDA. Yang sebelumnya TA-nya sih menarik, tapi ternyata malah turun lumayan nih. Oke, PRDA ke supportnya lagi sekitar 6.600 sampai 6.700 ya. Hari ini dia ARB juga. Jadi harga closingnya belum bisa merepresentasikan asik harga closing sesungguhnya gitu, karena dia closingnya di ARB. Jadi bukan karena rebound, bukan karena apa-apa ya, karena memang peraturan dari bursa nggak bisa turun lagi. Tuh. Untuk low terakhir di sini itu sekitar 6625. Yang mungkin bisa toleransi sampai 6600 ya. Kalau misalkan dia tidak membuat low baru masih menarik harusnya PRDA ini. Tapi kalau misalkan dia bikin low baru ya mungkin bisa lebih dalam lagi untuk falling wedge-nya ini, downtrend channel-nya ini, atau bullish flag-nya ini ya entahlah itulah. Karena dia baru turun dan belum breakout. Tapi saya rasa kalau misalkan berhasil breakout, PRDA ini bakalan menarik seperti itu. Karena ini udah bisa membentuk yang namanya hidden bullish divergence. Ketika harga naik tapi indikatornya turun, ya artinya tren bakal berlanjut. Dia juga kelihatan kalau turunnya itu volumenya kecil-kecil ya. Ini waktu naik dia volumenya gede-gede, waktu konsol, waktu merah-merah volumenya kecil-kecil. Di sini ada spike volumenya besar naik. Terus di sini yang lainnya kecil-kecil lagi, mengecil terus. Hari ini aja ada volume buangan yang cukup besar. Biasanya 2 kayak gini tuh. Antara retailnya mau diturunin dulu, kalau enggak ya memang dia mau turun lagi. Seperti itu. Kalau mau aman bisa tunggu breakout, tapi kalau mau spec buy ya bisa antri deket 6.600 sih. Kalau dia bikin low baru, out. Seperti itu. Kita coba lihat ke belakang, siapa tahu menemukan jawabannya. Oke, closing di sini ya. Kayak waktu harga dia IPO. Cukup menarik lah. Tuh. Volumenya kecil juga hari ini. Kalau kita lihat dalamnya ada distribusi. Dan dia pas nyentuh EMA 50 ya. Kalau menurut saya sih ya, nggak tahu sih. Cuman berdasarkan intuisi aja ya. Ini kayaknya nurunin retail dulu ini sebelum breakout. Tuh, harusnya selama dia nggak membuat low baru masih menarik PRDA ini. Kalau dia nggak di bawah 6.600 ya. Tapi kalau di bawah 6.600 ya bisa siap-siap juga seperti itu. Ini juga kemarin dia setelah diakumulasi, waktu konsol diakumulasi, hari ini ada buangan. Body movement juga masih bagus, asingnya juga masih bagus, trend juga masih bagus. Hari ini doang nih ada gejolak nih. Biasanya sih itu memainkan psikologis retail. Mau diterbangin, turunin dulu, pada keluar retailnya, habis itu terbangin. Seperti itu. Biasanya. Tapi ya kita nggak bisa menebak-nebak ya, tetap harus batasi resikonya. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek Wika. Siapa tahu menarik kue. Mungkin mewakili konstruksi hari ini ya. Yang dia masuk di yang jualin asing nih. Oke.
Wika terakhir posisinya kena resisten ini 955. Dia sebelumnya ini adalah support, mantul, rebound, breakdown, saya kira turun, saya kira rebound. Satu hal yang bagus adalah volumenya mulai lumayan besar lagi Wika. Biasanya kayak gini baru diakumulasi biasanya ya. Tuh. Terus dia juga udah divergent Wika ini ketika harganya semakin ke bawah tapi indikatornya ke atas. Tuh, dia bahkan juga udah golden cross. Cuman memang sekarang posisi kena resisten. Tapi kalau dilihat hari ini juga turunnya volumenya kecil. Tuh. Nah, kita coba cek time frame kecil, siapa tahu menemukan area entry yang bagus ya. Kalau kita lihat memang supportnya area sini sih. Sekitar 900 sampai 920. Itu area supportnya Wika. Tuh, sebelumnya di sini dia juga support ya. Terus di sini juga dia deket-deket sama supportnya. Tapi kalau misalkan dia jebol 900, lebih baik keluar dulu karena dia bisa double top juga. Top 1, top 2, breakdown, turunnya bisa ke sini lagi. 855 seperti itu. Kalau dilihat dari volumenya lumayan menarik. Waktu naik ini dia volumenya besar. Waktu turun volumenya mini-mini. Ini juga naik volumenya juga lumayan, turunnya masih kecil-kecil juga. Seperti itu. Dan juga akhir tahun biasanya siklusnya dari siklus dari konstruksi juga biasanya pada jalan ya. Dia juga salah satu saham yang udah terkoreksi dalam. Nih, kelihatan ada tanda-tanda sih. Lebih baik tunggu konfirmasi dulu aja. Tapi kalau teman-teman suka aspek buy ya, suka cari harga paling murah, nah itu tadi area bagus buat entry itu. 900 sampai 920. Kalau jebol 900-nya out dulu. Seperti itu. Untuk Wika. Lanjut coba kita cek yang merah-merah aja. Barangkali menemukan sesuatu. Oke, VCR ARB lagi. BAPP apa ya? Ini kelihatan sih sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya, yang pada turun hari ini tuh saham-saham yang kemarin berjaya ketika IHSG baru kurang bagus ya. Itu mungkin salah satu tanda perpindahan uang ya. Bisa juga. Coba bank deh. Yang kemarin mulai rame pada pom-pom katanya kerjasama sama Facebook ya. Tapi coba kita lihat potensi technical analisisnya. Nah, bank ini juga turun. Oke, dia setelah kemarin breakdown dari ascending triangle. Sebelumnya sih bisa gini ya, waktu itu saya nyambungin dari sini sampai sini kayak bentuk-bentuk simetrikan triangle, breakout, retest, tapi ternyata nyungsep lagi, terus saya ubah. Nah, ini view-nya ascending triangle, view bagusnya. Tapi ternyata dia malah breakdown dari ascending triangle-nya dan turun. Sekarang ini dia baru berada di support 3110 ini. Harusnya sih bisa rebound dulu kalau misalkan dia mau turun dalam. Tapi kalau misalkan dia jebol ya bakal ke support selanjutnya sekitar 3000. Ini kalau misalkan masih jebol lagi, support selanjutnya di sini 2900 sampai 2800. Itu supportnya dia. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia ternyata rebound naik ke atas, breakout ya bisa juga ya. Tapi belum kelihatan view-nya seperti apa. Atau mungkin mau dibikin kayak gini ya bisa juga. Seperti itu. Dan agak serem juga sebenarnya bank ini. Kenapa serem? Karena dia banyak gap di bawah ini ya. Dan kalau prinsipnya memang 9 dari 10 gap tertutup ya itu sih. Tapi saya rasa ekstrim banget kalau misalkan dia sampai ke harga IPO-nya lagi ya di 130 ini. Dalam banget itu turunnya. Tapi nggak tahu juga, kita cek potensinya aja. Itu sih. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 2800, saya rasa lebih baik out, wajib out kalau jebol 2800. Untuk sekarang toleransi itulah masih bisa di 3100, 3000-an, baru 2800. Kita lihat dalamnya juga sama kayak si Arto ya. Ini mulai kurang menarik TA-nya, technical analisisnya. Arto juga jebol EMA 50, Bank juga jebol EMA 50. Ini juga mau dead cross bentar lagi. Rotasi sektor mungkin bisa ya. Tuh, untuk bank. Lanjut kita coba cek yang hijau-hijau. Kita coba cek apa ya? IMCS.
Oke. IMJS hari ini naik 10%. Oke, ini saya tidak tebar vir ya. Saya cuman bakalan share analisa. Mungkin ini opini dan tidak 100% benar. Hari ini IMJS naik 10% dengan volume yang pertama dia mengecil. Harga naik, volumenya mengecil. Ini udah divergent dari volumenya pertama. Kedua juga saya lihat untuk kenaikan terakhirnya kurang bagus. Entah gini. Ya itulah, tapi bisa juga trennya semakin kuat, kalau enggak ya kenaikannya sudah mulai enggak bagus. Tapi kalau dilihat dari volumenya sudah terjadi divergent di volumenya untuk si IMJS. Posisi sekarang kena resisten. Nih, sebelumnya resisten ya di sini. 580 ini. Sebelumnya dia bereaksi di sini juga dan hari ini belum sudah closing di 600 sih sebenarnya untuk IMJS ini. Agak 50-50, yang pasti ini belum menarik kalau misalkan teman-teman mau masuk ya. Tapi kalau misalkan udah punya barang ya bisa pasang trailing stop aja. Kalau misalkan dia jebol ke bawahnya 580 ya, lebih baik bisa TP dulu, consider untuk TP dulu. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari candle kecilnya, siapa tahu menemukan sesuatu. Nah, ini pun juga ada divergent ya, yang coba dia lawan. Harga ke atas tapi indikator ke bawah. Udah sempat dead cross, terus koreksinya cepat, langsung ditarik ke atas lagi. Itu sih. Tapi udah kayak agak maksa aja. Udah kurang enak kalau menurut saya naik ya untuk si IMJS ini. Seperti itu. Support di sini 490 ini support juga. 560 ini support juga. Area itu tadi lah 600 sampai 580 untuk supportnya IMJS itu. Kalau untuk resisten berapa nih? Belum kelihatan sih. Mungkin last high ya. High-nya di sini 625 bakal jadi resisten tuh karena banyak orang yang nyangkut. Ya, 620, 625 sampai 640 tuh area resistennya si IMJS ini. Seperti itu. Karena posisinya kayak gini, saran saya pasang trailing stop aja. Tuh. Jadi kalau misalkan udah TS, kena TS ya tinggal take profit aja. Seperti itu. Entry-nya sabar aja. Tapi analisa saya pun juga bisa salah ya. Kalau tiba-tiba dia volume besar naik breakout semua pun juga bisa juga. Seperti itu. Nah, dilihat dari ini ada big akumulasi. Sebelumnya juga diakumulasi terus ya. IMJS ini. Jadi akumulasi terus, hari ini juga ada big akumulasi. Cukup menarik kalau dari bandarmologinya ada akumulasinya. Ya mungkin bisa koreksi dari koreksi kecil juga dulu untuk perbaiki pattern atau konsol dulu. Nanti tinggal kita lihat dulu aja. Seperti itu. Itu untuk IMJS. Lanjut coba kita cek ELSA. Kenapa hari ini dia bisa naik? Karena ini dia breakout dari falling wedge-nya. Kalau misalkan teman-teman lihat downtrend channel, falling wedge terserah lah itu. Kalau misalkan teman-teman lihat dari saham-saham yang lama ya, itu bentuk-bentuknya udah pada kayak gini kok. Udah turun, udah tidak membuat low baru, udah divergent dan udah mau breakout. Dan ELSA duluan hari ini. Dia tidak buat low baru setelah sebelumnya sampai 240 ya. Itu area demand dia juga. Ini bukan sekedar resisten biasa. Area demand tuh ya. Nih, di sini dia cup handle. Di sini cup, lalu bikin handle, breakout, rally ke atas. Lalu di sini dia meretest area itu lagi dan akhirnya breakout dan rebound. Hari ini naik dengan volume yang besar, bagus juga. Dan bahkan dia breakout sini 288. Wah, saya kira bakal agak susah breakout 288, tapi ternyata mudah ya, cepet dia breakoutnya 288 ini. Dan untuk resisten selanjutnya dari sini sekitar 294 sampai 300. Jadi posisi sekarang udah deket resisten. Jadi lebih baik jangan nekat lah karena risk rewardnya udah kurang bagus. Kecuali dia berhasil breakout 300 dan retest, nah itu baru bakal menarik. Seperti itu. Kalau kita lihat dari divergentnya, targetnya sih sekitar sini ya, 10 Mei. Atau mungkin kalau nggak mulu-mulu ya di sini aja lah, 340. Antara 330 sampai 350. Itu target divergentnya si ELSA. Mungkin bisa juga dia sampai sini ya, 338. Habis itu turun sekali lagi, bikin inverted and shoulder bisa juga. Seperti itu. Cuma untuk posisi sekarang, yang kemarin udah menemukan saham ini ketika breakout, ketika masih di bawah, saya rasa masih bisa di hold sih. Tapi kalau misalkan dia kena resist 300 dan dia tidak kuat breakout, bisa mulai kurangi porsi atau TP full dulu. Nanti kalau area bagus buat entry, tinggal masuk lagi. Seperti itu. Untuk ELSA.
Hari ini netral, sebelumnya juga netral, nggak kelihatan ada akumulasi maupun distribusi, tapi TA-nya lumayan bagus. Dia juga ada masuk EMA 50, terlihat mau mencoba untuk golden cross, seperti itu. Untuk Elsa, lanjut coba kita cek BDMN, Bank Danamon. Ini watchlist saya udah agak lama ya. Saya dulu pernah kasih watchlist yang CCS watchlist tiap minggu. Tapi waktu itu gagal juga watchlistnya. waktu di sini nih, watchlistnya si BDMN saya masih inget itu. Nah, di sini waktu itu dia bikin bullish pennant, symmetric and triangle, apalah terserah itu. Saya bikin konten di sini BDMN watchlist, tapi ternyata marketnya setelah itu jelek. Akhirnya dia turun dulu. Waktu itu saya bikin konten karena dia waktu naiknya bagus nih, volumenya besar kan. Volume besar, terus dia konsol volumenya kecil-kecil nih. Saya kira symmetric and triangle continuation, tapi ternyata market jelek kemarin akhir Agustus ya. Terus dia ikut turun juga agak dalam, volumenya kecil, dan akhirnya kemarin rebound. Bukan rebound sih, reboundnya di sini 20 Agustus, naiknya di 31 Agustus. Seperti itu. Dan akhirnya breakout di 1 September dengan volume yang besar, dan hari ini membuat volume lebih besar lagi. Seperti itu. Untuk target cup handle sebenarnya udah hit kalau dari pattern reboundnya dia ya, ini setinggi cupnya itu cuma sampai sini doang, sampai 2870. Tapi tadi dia berhasil sampai 3000. Itu saya hampir kejar juga tadi, tapi ternyata kempes ya, karena banyak yang take profit di 3000. Kalau kita lihat volumenya di dalam nih, waktu di 3000 harga berapa nih ya, sekitar kalau 1 jam nggak kelihatan nih, 15 menitan. Nah nih, ntar lebih kecil lagi coba. Nah ini ya, candle merah di sini jam 9.50 pagi ini tadi, dia volume buangannya cukup besar, banyak yang take profit di harga 3000. Dan setelah itu akhirnya dia turun dan ke supportnya di sekitar sini, support kecilnya, support minor ini 2770 ini, 2790 sampai 2770 seperti itu. Saya rasa dia bisa konsol di sini, dan kalau misalkan dia rebound ada potensi meretest 2900 lagi dan bisa bikin double bottom 1, calon bottom 2. Tapi kalau misalkan dia breakdown dari 2770, itu ada potensi bikin double top 1, top 2 seperti itu. Kalau dilihat dari volumenya pun 50-50 juga, karena waktu di sini volume buangannya besar ya. Waktu konsolsi volumenya kecil-kecil, tapi waktu dia buangan volumenya besar. Itu jadi kayak banyak yang TP lah yang pasti. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau masuk ya area tadi sekitar 2770 sampai 2800 itu bisa area untuk masuk. Tapi kalau jebol 2770 ya lebih baik exit aja. Seperti itu. Oke, enggak ya. Saya kira bisa inverted and shoulder, tapi nggak proporsional juga sih, kecil banget ini. Ini shoulder kiri, ini head, nah ini bikin shoulder kanan, tapi agak maksa ya. Tuh, sesimpel itu sih, udah kena target cup handle dan kena resist, orang-orang pada take profit. Setelah ini tinggal kita lihat aja arahnya gimana, karena untuk dari reversalnya, targetnya sudah selesai, seperti itu. Kalau misalkan dia berlanjut ke atas, nanti kita lihat apakah dia bikin continuation, atau ternyata ini cuma mau turun lagi, nanti kita lihat aja. Tapi kalau dilihat dari moving average juga dia udah masuk EMA 200 lagi, artinya dari time frame 200 hari, dia sudah uptrend. Cukup menarik BDMN. Hari ini juga ada akumulasi yang besar banget. Oh enggak ya. Summary-nya sih big distribution, big akumulasi, tapi ada normal sama small juga ya. Tapi kalau saya lihat di bandar volumenya besar banget ini akumulasi hari ini. Tapi terbagi aja jadi 5 broker nih. CS, ZP, RF, PD, CP. Dan biasanya kalau kayak gini ya, PD-nya ini bukan PD retail ini. Dia sendirian soalnya. Seperti itu. Di sini juga kelihatan banget kalau akumulasi ya. Sellernya ada 49, bayarnya cuma 26. Cukup menarik BDMN. Ini juga sebelumnya area supportnya dia. Nih, ini area bereaksi sih. Area demand lah. Area supply demand. Nah, ini area dia. Tinggal kita lihat aja. Nanti dia nggak kuat, terus meretest. Karena cup handle-nya pun juga belum diretest ya. Bisa aja dia ngeretest cup handle dulu sampai 2400. Atau kalau misalkan dia bisa bertahan ya bisa ke atas lagi. Tinggal kita lihat aja nanti dia geraknya kayak gimana. Seperti itu. Tapi buy candle sih kurang bagus ya. Banyak yang TP soalnya. Seperti itu. Untuk BDMN
Mungkin itu dulu, karena saya bikin kontennya juga agak malam. Ini juga sampai hampir jam 8 ini. Ngupload nanti masih 1 jam. Mungkin nguploadnya agak malam ini saya. Jadi saya akhiri, ini juga ada masuk overbought, sorry. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terus juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.